Salam. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kita boleh ada sampai pada saat ini. Dan teristimewa di hari Minggu ini kita boleh ada dalam persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan, merespons atas segala kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita seminggu yang kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dan disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 68 bait 1 dan 2, O Tuhanku Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyikan PKJ nomor 66 bait 1 dan 2, Hai umat, puji Allahmu.
diurus oleh Bapa yang baik, Palungan hewan itulah ranjangnya yang kecil, ranjangnya yang kecil. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan-keinginan dan kehendak hati kami sendiri. Sebab itu kasihanilah kami dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 40, baitnya yang pertama, kasihanilah aku yang lemah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 126, bait 1, hanyalah Yesus Juru Selamat. Dialah sumber
Jemaat disilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Injil Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap satu saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita menyanyikan PKJ nomor 153 bait 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Tunggu banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah saat ini, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar,
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini yaitu kabar sukacita. Hari ini kita memasuki perayaan Minggu Advent yang ketiga. Selain kita makin memahami tentang arti dari Minggu Advent ini, kita juga makin dekat dengan perayaan Natal Yesus Kristus. Secara umum, perilaku orang percaya pada masa kini selain disibukkan dengan perayaan Minggu Advent, juga persiapan disibukkan dengan persiapan aksesoris Natal, makan dan minum, dan juga soal pakaian baru. Dengan demikian, kita sedang memasuki saat-saat yang sibuk sekaligus dengan pembiayaan atau pengeluaran yang makin besar. Pertanyaannya, mengapa semua ini kita lakukan sementara kita sedang berada di situasi dunia yang makin memprihatinkan, khususnya di Indonesia, dengan berbagai berita hoax, kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak dan perempuan, pornografi, seks bebas, perceraian, korupsi, radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang terus mengancam. Perilaku materialistis, hedonistis, dan individualistis yang menyedihkan. Belum lagi saudara-saudara, adanya perilaku para elit yang mengeksploitasi rakyat demi kepentingan politiknya. Semua ini membawa berita yang sungguh-sungguh menyedihkan dan menakutkan, apalagi jika ditambah dengan berita bencana alam yang terjadi di mana-mana. Jawaban terhadap pertanyaan ini membawa berita yang menyedihkan dan menakutkan, apalagi jika ditambah dengan berita-berita yang lain. Jawabannya adalah karena kita sedang menanti-nantikan dan sedang merayakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ini adalah berita sukacita yang tidak dapat digantikan oleh apapun dan oleh siapapun sekalipun di tengah-tengah dunia
yang sungguh menakutkan. Berita sukacita di tengah suasana yang menakutkan telah memberikan semangat bagi umat Israel ketika mereka berada di tengah situasi yang memprihatinkan sebagai orang-orang yang telah kembali dari pembuangan. Mereka harus berhadapan dengan kehancuran tembok dan kota Yerusalem, yang berarti juga merupakan kehancuran sosial, soal ekonomi, budaya, politik, bahkan kehidupan keagamaan. Semangat hidup mereka tidak pernah surut karena mendapatkan berita sukacita dari Tuhan. Walaupun reruntuhan yang berabad-abad termasuk kota-kota akan dibangun kembali, itu adalah suatu berita yang memberikan semangat bagi mereka dalam menghadapi kondisi mereka saat itu. Semua ini dilakukan oleh Tuhan karena Ia sangat mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan, memberi upah dengan tepat, dan mengikat perjanjian dengan umatnya. Keturunan anak cucu Israel dibuat terkenal supaya orang mengetahui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Semua perbuatan Tuhan ini menjadikan mereka bersukaria dan bersorak-sorai. Pengakuan keselamatan yang menyukacitakan dari Tuhan diungkapkan juga oleh Maria dalam nyanyian pujiannya. Ia memuliakan Tuhan, ia bergembira karena Allah Juru Selamat telah memperhatikan kerendahannya dan segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Tuhan sungguh-sungguh melakukan perkara besar dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Maria mengakui bahwa Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Selanjutnya, Maria mengakui bahwa Tuhan telah menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, sebagaimana janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap jemaat di Tesalonika, dalam nas pembimbing kita, Paulus menyebutkan bahwa mereka harus senantiasa bersukacita. Pertanyaannya, mengapa mereka diminta supaya bersukacita? Alasannya bahwa karena mereka telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bersukacita adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Sukacita mereka harus diungkapkan berbarengan dengan perilaku, dengan tindakan yang tidak memadamkan roh, tidak menganggap rendah nubuat. Mereka harus menguji segala sesuatu, berpegang pada yang baik, dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan dengan harapan Allah damai sejahtera menguduskan mereka, dan roh, jiwa dan tubuh mereka
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan yang telah memanggil mereka adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sama halnya saudara-saudara dengan Yohanes dalam pemberitaannya di Betania, dengan tugas mengatakan tentang Yesus yang disebut terang dunia menjadi terang manusia. Ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Ia hadir di tengah umatnya, dan Yohanes hanya menjadi alat Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk kehadirannya. Hal-hal ini membuktikan bahwa Allah tetap setia pada janjinya demi menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian-bagian Alkitab ini, maka benar berita sukacita dari Allah harus menjadikan kita senantiasa bersukacita sekalipun dalam berbagai keadaan dunia sekarang ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah, mari saudara dan saya teruslah kita bersukacita dan teruslah bekerja berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama telah datang ke dunia ini sehingga mati di kayu salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara sehingga dengan berduka cita ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis isi cawan itu. Ia telah diikat supaya menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskan dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dalam kematiannya di kayu salib ketika ia bersabda, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku
suatu tanda dan meterai dari pengasihan dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus mengandung arti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang dihidupkan itu dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Demikian pula Ia telah mempersekutukan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut kita tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami memohon kepadamu di dalam dan melalui perjamuan kudus ini, Engkau bekerja dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang Engkau karuniakan kepada kami dapat menyerahkan diri kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kenyangkan dan segarkanlah kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, agar kami tetap kuat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ketabahan untuk memikul salib dan menyangkal diri, dan senantiasa memandang kepadamu bahwa Engkaulah Bapa kami yang rahmani, Allah yang setia dan sumber segala penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus, roti kehidupan itu, kami memohon berkat-Mu. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 157, bait 1, perjamuan yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita paham, yakini, dan terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan serta persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita
melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Roti ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Karena itu, saudara-saudara, ambillah dan makanlah. Demikian cawan ini yang di atasnya kita mengucap syukur adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Saudara-saudara, karena Tuhan telah menguatkan iman kita lewat pelayanan perjamuan kudus pada hari ini, marilah kita mengangkat syukur kepadanya dengan masing-masing berkata di dalam hati, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian orang yang takut akan Dia. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 140 bait 1 dan 3, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal
segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kita menyanyikan PKJ nomor 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita doakan saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan karena sakit dan hal-hal yang lain yang membuat mereka ada dalam pergumulan, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan, dan usia pernikahan mereka, orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu, persembahan syukur yang telah kita beri, pekerjaan warga gereja, pelayan Tuhan, dan kita bersyukur pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada hari Rabu 9 Desember 2020 boleh berjalan aman dan lancar, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan pada saat ini kami boleh bersukacita dan bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kami memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu telah kami dengarkan. Kami memohon kiranya Bapa, pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk menerima, serta akan menjadi penyemangat bagi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami, sehingga ketika
badai menerpa kehidupan kami, kami tidak akan goyah. Kami tetap akan terarah hanyalah kepada Tuhan, dan kami akan kuat, dan kami pasti akan dimenangkan oleh Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan, oleh karena berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, oleh karena faktor ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga. Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan pulihkan mereka ya Bapa, dengan memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka yang dengan setia mendampingi dan memberikan pelayanan. Mereka yang mendampingi yang sakit, yang di rumah sakit, dalam pelayanan yang dilakukan oleh dokter, oleh para medis, mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang bergumul karena penyakit mereka. Lewat pelayanan mereka akan senantiasa memberikan semangat bagi kekasih-kekasih kami dalam menghadapi pergumulan atas penyakit yang diderita. Kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi, sehingga pada akhirnya Bapa, saatnya mereka boleh bersuka cita, ada di dalam kelegaan dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan ya Bapa, perjuangan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ada kelegaan. Mereka yang bergumul dalam kehidupan dalam rumah tangga, bergumul karena faktor ekonomi, walaupun mereka tidak sebutkan satu persatu, Tuhan yang Maha Tahu, kami memohon kepadamu, Tuhan menilik keberadaan mereka pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Kami percaya bahwa dengan pertolongan dari Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka pribadi maupun dalam keluarga mereka. Soal ekonomi, soal peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keluarga mereka yang membuat mereka sedang ada dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga ada sukacita yang akan mereka rasakan. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan memelihara dan menguasai mereka, sehingga dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup ini, mereka tidak akan berputus asa. Mereka tetap akan memasrahkan keberadaan realitas kehidupan mereka hanyalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan ya Bapa, kehidupan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersuka cita oleh karena kasih mujizat Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan mereka. 1 tahun yang dijalani dan dalam usia pernikahan mereka, kami percaya Bapa, apa yang mereka rasakan saat ini, hati mereka boleh bersuka cita. Semuanya ini boleh terjadi dan dirasakan oleh karena kemurahan dari Tuhan, penyertaan Tuhan 1 tahun yang dijalani. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka. Olehnya ya Bapa, pada saat ini mereka bersyukur, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, berterima kasih kepadamu. Berkenanlah ya Allah, Tuhan menerima serta menyempurnakan sukacita, ungkapan syukur
yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, Tuhan menolong dan memberkati mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi kekasih-kekasih kami yang ada di dalam pengharapan untuk ketambahan usia di minggu yang akan datang sesuai dengan tanggal kelahiran mereka. Berkenanlah ya Bapa, Tuhan memberkati mereka. Harapan mereka untuk ketambahan usia tepat pada tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini, mereka akan menikmati sukacita. Dan ketika mereka menikmati sukacita atas ketambahan usia, mereka pun tidak akan lupa untuk bersyukur, mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai bukti pengakuan serta tanda ungkapan syukur terima kasih mereka kepada Tuhan. Kami serahkan ya Bapa harapan mereka untuk ketambahan usia di dalam kasih Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan mengenal kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka, dalam pergumulan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan mereka. Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, serta menghibur dan menguatkan mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan pada hari ini, besok, dan seterusnya. Dan mereka akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Apa yang menjadi harapan bagi mereka untuk kebutuhan dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga akan terpenuhi, tercukupkan, bahkan berlipat kali ganda berkat-Mu yang akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah ya Bapa, Tuhan memberkati dan menyempurnakannya. Kami doakan bagi seluruh warga gereja Pok Jemaat Kanaan, Tuhan yang telah memelihara mereka, Tuhan yang telah menolong dan memberkati mereka sepanjang seminggu yang dijalani. Itu pun menjadi pengharapan kami bahwa seminggu yang akan dijalani ke depan, Tuhan bersama dengan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hanyalah sukacita yang akan mereka rasakan melalui kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan Tuhan akan mempertambah-tambahkan berkat di dalam kehidupan mereka semua. Demikian ya Bapa, bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja Pok Jemaat Kanaan ini, Tuhan terus memberkati mereka, akan memakai mereka dengan luar biasa, dan mereka akan tetap setia melaksanakan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan embankan kepada mereka. Dengan ketulusan hati, dengan penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini, kami meyakini berkat-berkat Tuhan selalu nyata, dirasakan dan diterima di dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur pada tanggal 9 Desember yang lalu, atas pertolongan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan telah memberkati kami semua, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu, KPPS, PPS, semuanya telah dipakai oleh Tuhan, sehingga pesta demokrasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih dan kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam pesta demokrasi. Dan Tuhan terus akan menuntun dan memberkati mereka. Mereka yang dinyatakan kalah kelak melalui keputusan KPU memenangkan mereka yang mempunyai
perolehan suara terbanyak dan diputuskan mereka menjadi pemenang, Tuhan pun akan bersama dengan mereka, menguasai mereka. Mereka pun tidak akan berlebihan di dalam sukacita mereka atas kemenangan. Mereka yang dinyatakan kalah, kuasai hati dan pikiran mereka ya Bapa, sehingga mereka pun boleh menerima kekalahan yang mereka terima. Dan kami percaya Bapa, bahwa di dalam kendali kuasa Allah sendiri, Tuhan yang menguasai mereka, kami meyakini semuanya akan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah masyarakat. Kami akan merasakan kenyamanan dan keamanan. Kami serahkan seluruh para petugas yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pesta demokrasi ini hanyalah di dalam kuasa Allah. Upaya yang telah mereka lakukan yang membuat kami hidup di dalam kenyamanan dan keamanan, Tuhan pun akan memberkati mereka dalam pelayanan mereka selanjutnya, maupun dalam kehidupan pribadi maupun dalam rumah tangga mereka masing-masing. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Kami doakan bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan kami, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan akan menolong dan memberkati. Dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa di dalam pertolongan Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mereka yang merencanakan untuk berpergian di minggu ke depan ini, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati rencana mereka. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, penyertaan Tuhan yang akan dirasakan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 182 bait 1, 2 dan 4, Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kamu sekalian. Amin.
Kita menyanyikan PKJ nomor 183, bait 1 dan 2, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah minggu saat ini yang sekaligus dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Dan kiranya kita senantiasa ada dalam sukacita menyambut, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dengan perjamuan kudus akan mengingatkan kita tentang dosa yang telah kita perbuat, dan juga mengingatkan kita bahwa keselamatan telah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita tetap terus mengiring Tuhan Yesus yang satu-satunya juru selamat kita dan juga sumber sukacita kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.